Oke teman-teman, ini adalah video part kedua perjalanan naik bis Tiara Mas dari Jakarta menuju ke Denpasar, Bali. Bagi kalian yang belum nonton video part satunya, boleh ditonton dulu, untuk link videonya ada di kolom deskripsi. Dan di video part 1 saya udah jelasin gimana cara ke Terminal Pulau Gebang dan gimana cara naik bis dari Terminal Pulau Gebang sampai ke cerita penjual oleh-oleh dodol Garut yang biasa naik ke bis-bis malam. Dan di video part kedua ini perjalanan dilanjut dari rumah makan Singgalang Jaya yang terletak di daerah Cikawung, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Perjalanan dari Jakarta ke rumah makan Singgalang Jaya memakan waktu sekitar 4 jam. Dari Terminal Pulau Gebang, bis kami berangkat jam setengah 7 malam dan tiba di rumah makan Singgalang Jaya pada pukul setengah 11 malam. Dan di rumah makan ini setiap penumpang diberikan waktu istirahat selama 30-40 menit. Dan tak lupa juga di rumah makan ini setiap penumpang mendapatkan kupon makan yang akan ditukarkan dengan makan malam. Soal rasa masakan di rumah makan ini sih oke-oke aja bagi saya. Hanya saja rasa teh di rumah makan ini yang agak kurang manis aja sih. Selesai makan malam, saya langsung menuju ke musola untuk sholat isya karena besar kemungkinan bis ini gak berhenti lagi sampai nanti subuh atau menjelang pagi. Overall untuk rumah makannya enak-enak aja sih, tempat makannya luas, terus musolanya juga luas, dan yang saya suka dari rumah makan Singgalang Jaya ini tuh adalah toiletnya yang banyak sehingga kita tidak perlu antri untuk ke toilet. Jam 23.02, satu pesawat penumpang udah kembali naik, kita siap berangkat. Oh ya, tadi itu saya nanya penumpang ada yang turun Denpasar juga ternyata, jadi saya nggak sendirian, ada temannya. Udah. Hanya ada si Akang menarik jauh banget kayaknya. Dan ternyata bis Tiara Mas juga mampir ke Terminal Harjamukti, Kota Cirebon. Jadi bisa banget nih bagi kalian yang udah kemalaman dari Kota Cirebon mau ke Surabaya atau mau ke Denpasar atau bahkan ke Lombok sampai dengan Bima, kalian bisa naik bis Tiara Mas ini. Untuk nomor telepon loketnya udah saya cari-cari di Facebook dan ternyata nomor loketnya yang ada di layar kaca ini. Jadi nggak hanya bis Tiara Mas aja yang mampir ke Terminal Cirebon, beberapa bis lainnya tujuan Denpasar juga mampir ke sini. Tapi yang paling malam mampir ke sininya kayaknya Tiara Mas doang deh yang udah masuk tengah malam. Gokil.
10 menit kemudian setelah menaikkan satu penumpang, bis Tiara Mas kembali diberangkatkan dari Terminal Harjamukti Cirebon. Dan Terminal Harjamukti Cirebon ini buka 24 jam. Jadi misalkan kalian datang ke sini ke maleman atau ke pagian, kalian bisa banget nunggu di terminal ini. Beberapa waktu lalu saya pernah buatin tuh video Terminal Harjamukti Cirebon sekitar jam 1 malam di video yang ada di layar kaca ini. Kalian bisa tonton aja buat gambaran ketika kalian datang ke malaman atau ke pagian di Terminal Cirebon. Nah, ini kita sekarang udah keluar dari kawasan Terminal Cirebon, tepatnya di depan Hotel Sapadia. Dan di sebelah kanan itu, kalau kalian masih ingat, bis yang berwarna hijau itu adalah bis Madonna yang beberapa waktu lalu pernah saya buatin tripnya bareng Bang Jodiwai. Dan itu juga saya kena calo juga tuh, gokil. Calonya sampai masuk ke dalam bis, gokil. Nah, ini saya coba buka aplikasi Google Maps dan sekarang posisi kita masih berada di daerah Kandeman, Kabupaten Batang. Sampai Surabaya pastinya udah menjelang siang sih ini. Dan normalnya sih sampai di Bali ini harusnya nanti malam ya. Nanti malam mungkin sekitar tengah malam. Tapi kayaknya kita nggak bakal sampai di Bali nanti malam deh. Kenapa? Seperti yang saya katakan beberapa waktu lalu, untuk bis-bis dari Jakarta, Denpasar, Lombok ke Bima, biasanya mereka ini ngetem dulu di Surabaya berjam-jam dari siang sampai sore. Nah, apakah bis Tiara Mas ini bakal ngetem dulu di Surabaya? Kalau menurut saya sih iya. Soalnya kemarin ketika saya pesen tiket di Traveloka, di situ tuh udah ada estimasi waktunya. Waktu perjalanannya yaitu 35 jam, yang dimana normalnya untuk bis-bis tujuan Jakarta-Bali waktu tempuhnya itu sekitar 24-25 jam. Paling lama ya sekitar 27 jam lah. Itu kalau macet ya, kalau ada halangan. Nah, kayaknya sih si Tiara Mas ini bakal ngetem berjam-jam di Surabaya. Memang rata-rata seperti itu sih untuk bis-bis tujuan Jakarta, Denpasar, Lombok ke Bima. Seperti bis yang kemarin kita naikin yaitu Mitra Titian Nusantara, dia juga ngetem di Surabaya tuh berjam-jam. Selain itu bis Rasa Sayang biasanya dia juga ngetem, dan Tiara Mas kayaknya ngetem juga deh ini. Hanya satu bis tujuan Jakarta, Denpasar, Lombok, Bima yang gak ngetem di Surabaya, yaitu bis Safari dan Maraya. Beberapa waktu lalu saya udah pernah tuh naikin baik dari arah Jakarta maupun dari arah Bima. Memang betul si Safari dan Maraya ini dia gak ngetem berjam-jam di Surabaya. Gokil sih.
Nah, ini kita berhenti sebentar persis di depan gerbang tol Ngemplak buat nurunin penumpang. Dan kalau dilihat dari sepatu dan celananya sih sepertinya ini penumpang yang semalam naik dari Terminal Harjamukti Cirebon. Sepertinya beliau mau ke kota Solo lalu diturunkan di sini gerbang tol Ngemplak. Karena kalau kita lihat di Google Maps, gerbang tol Ngemplak ini lokasinya cukup dekat dengan pusat kota Solo. Jadi karena bis ini rutenya nggak ke Solo ya, melainkan ke Surabaya, Denpasar, Lombok, Bima. Jadi seumpama ada penumpang yang pengen turun di daerah Solo, Boyolali, Salatiga dan sekitarnya itu, biasanya mereka bakal diturunkan di exit gerbang tol. Atau juga bisa request turun di pinggir tol kalau misalnya rumah kalian lebih dekat dengan pinggir tol gitu teman-teman. Biasanya sih sebelum penumpang naik itu udah dikasih tahu sama pihak agennya atau krunya bahwa bis ini nggak mampir ke pusat kota. Nah, mumpung saya masih ingat, jadi saya sedikit ceritain. Jadi si bapak yang berbaju merah ini, beliau pengen mudik bareng keluarganya ke kota Lamongan. Awalnya beliau naik dari daerah Citerep, Cibinong. Nah, tadinya mereka ini pengen naik bis Pahala Kencana, tapi karena udah kesiangan, akhirnya mereka disarankan untuk menuju ke terminal Pondok Pinang. Dan sepertinya juga mereka ini pesan tiketnya dadakan gitu atau go-show. Nah, mereka ke Pondok Pinang dan akhirnya mereka dinaikkan ke bis ini, Tiara Mas. Pihak di tiketnya sih kata si bapaknya tulisannya tuh ke Lamongan. Dan ternyata bis ini nggak lewat kota Lamongan. Jadi ya salah satu cara untuk menuju ke Lamongan, yang pertama bisa turun di pinggir tol, atau yang kedua bisa ke Terminal Surabaya dulu. Nanti dari Terminal Surabaya tuh banyak sekali pilihan bis yang menuju ke Lamongan. Yang paling enak sih sebenarnya ke Terminal Surabaya, karena kalau turun di pinggir tol sini itu jauh banget jaraknya ke kota Lamongan gitu. Dan nggak tahu ini siapa yang salah, yang jelas kalau udah kayak gini tuh yang repot driver atau krunya sih. Kadang pihak agen itu nggak ngerti gitu, mereka main tulis-tulis aja padahal bisnya nggak lewat. Dan kalau udah kayak gini ya kasihan drivernya sebenarnya, jadi gak enak sama penumpangnya. Posisi bingung, nggak posisi istilahnya kita karena mau pulang nggak ada pilihan besok apa sekarang gitu loh, jadi bisa berpikir. Jadi biasanya kalau dulu kita ke tempat baru apa rekomen dulu gitu, ini kan enggak, pokoknya pulang sampai rumah gitu aja gitu. Tapi aku takutnya
Nah, akhirnya barusan si bapak yang berbaju merah tadi beserta keluarganya udah turun di pinggir tol kilometer 706. Gak jauh dari kota Mojokerto. Katanya sih mereka udah mau dijemput oleh saudaranya pakai mobil. Karena lumayan jauh juga tuh jarak dari situ ke kota Lamongan. Masih sekitar 70 kilo lagi. Wow. Nah, ini kita mampir ke rest area kilometer 725 tol Mojokerto Surabaya di Kecamatan Nuringin Anom, Kabupaten Gresik untuk pengisian solar yang kedua kalinya. Nah, kemarin pas naik bis Pahala Kencana dari Jakarta ke Bali, kita juga mampir ke rest area ini buat isi solar. Itu sekitar jam 4 pagi, bisa sekalian buat subuhan. Terus kemarinnya lagi naik bis Safari Dharma Raya dari Jakarta ke Bali juga mampir ke rest area ini buat isi solar. Itu jam setengah 6 pagi. Nah, ternyata Tiara Mas juga isi solar di rest area ini. Dan bagi kalian yang bertanya-tanya itu kenapa ngambil gambarnya miring-miring, sebenarnya bukan kameranya yang miring, tapi ini tuh bisnya yang miring. Agak miring ke kanan gitu. Kayaknya nih suspensinya agak miring dah bis yang satu ini. Gokil, ini bau toiletnya sampai depan sini loh. Lupa disiram ya, siram pewangi. Gokil loh. Apalagi yang di belakang. Surabaya terakhir ya. Yang Malang gak usah turun. Setelah menempuh 14 jam perjalanan dari Jakarta, akhirnya bis Tiara Mas tiba dengan selamat di Terminal Bungurasi, Surabaya. Nah, tadi maksudnya Surabaya terakhir itu maksudnya adalah untuk para penumpang yang pesen tiketnya sampai Surabaya, itu mentoknya hanya sampai di sini. Artinya penumpang tujuan Surabaya wajib turun di sini, Terminal Bungurasi Surabaya. Sedangkan untuk para penumpang yang mesen tiketnya ke Malang itu tidak diperbolehkan turun dari bis dan besar kemungkinan mereka akan dioper atau dicarikan bis lain menuju ke Malang. Soalnya bis yang sekarang kita naiki ini dia nggak mampir ke Malang karena ini tuh bisnya rutenya ke Denpasar, Mataram, Bima. Jadi kalau harus ke Malang dulu jatuhnya malah bolak-balik. Sebenarnya Tiara Mas juga punya rute khusus untuk ke Malang. Cuma waktu itu untuk tujuan ke Malangnya lagi nggak jalan karena sepi penumpang. Alhasil penumpang yang tujuan Malang itu mereka disatukan ke bis ini, bis tujuan ke Bima, Denpasar, Mataram, Bima. Oke, setelah menurunkan penumpang di Surabaya, nih bis kita lanjut berjalan ke arah parkiran belakang. Nah, ini nggak tahu nih penumpang tujuan Denpasar, Mataram, Bima gimana nih? Apakah juga nggak boleh turun dari bis atau kita bakal disuruh nunggu di terminal ini? Kita lihat aja. Sarapan dulu. Bawa baju gantinya mah, baju mandi. Yang Bima, Mataram, Sumbawa. Pasar. Oke teman-teman, jam 9 pagi kita servis makan lagi yang kedua. Ini tadi dapat kupon makan dibagiin sama masnya. Seperti biasa, selain Tiara Mas, bis-bis tujuan ke Bima pasti transit di sini. Jadi kita bisa istirahat, mandi-mandi dulu di sana. Nah, ini bisnya dia lanjut ke kantornya kalau nggak salah ya. Terus penumpang yang ke Malang itu tetap naik di dalam, kayaknya ditransit ke bis apa gitu, dipindah ke bis apa. Nah, bagi kalian yang pakaiannya ada di dalam bis, bawa aja, atau yang bawa barang berharga bawa aja kalau transit di sini ya, biar enak kalau mau kemana-mana gitu, jangan ditinggal di dalam bis. Oke.
Nah itu di depan sini nih penginapan nih. Nah ini dia nih penginapan murah nih, cuma 25.000 kalau nggak salah sih. Nanti deh kita nginep di situ kalau ini. Yuk. Setelah seluruh penumpang tujuan Bali, Lombok, Bima turun, bis Tiara Masnya pun kembali berangkat. Bukan kembali berangkat ke Bima ya, tapi berangkat untuk mengantarkan sebagian penumpang yang mau ke Malang. Jadi besar kemungkinan penumpang-penumpang yang ke Malang ini akan dioper ke bisa jadi ke bis Patas tujuan Malang, yang pastinya ongkosnya udah ditanggung oleh kru bis Tiara Mas. Nah nanti infonya bis ini akan kembali ke Terminal Bungurasih itu sore hari sekitar jam 3 sampai jam 4 sore. Yang itu artinya kita bakal punya banyak waktu di Terminal Bungurasih Surabaya ini. Ya gabut dah. Enaknya kemana ya? Karena lapar dan belum sarapan, akhirnya saya tukarkan voucher makan ini. Sebenarnya voucher makannya bisa ditukar kapan aja, bisa siang hari atau bahkan sore nanti, asalkan kuponnya nggak hilang. Di sini sudah banyak sekali pilihan lauk dan sayur mayur, tapi untuk penumpang bis Tiara Mas sepertinya lauknya sudah ditentukan. Jadi gak boleh ayam kayaknya ya. Kalau boleh sih saya udah minta ayam tuh kemarin, atau ikan. Oke teman-teman, sekarang jam 9.24 dan inilah sarapan kita pagi ini. Ada telur, mie, tempe, dan juga sayur sop. Oke, kita makan dulu. Bagi kalian yang mau ke toilet, di sana ada toilet. Terus kalau mau sholat di sini ada musola. Dan saya tuh bingung ya, di terminal tuh kayaknya jarang banget ada tempat salin gitu, kayak tempat buat ganti baju. Padahal itu penting banget. Soalnya kalau kita ganti baju atau ganti celana di toilet tuh kadang suka gimana gitu, basah atau apa. Ini emang di terminal ini harusnya ada tempat buat salin ganti baju sih. Semoga aja kedepannya ada ya. Itu harapan saya sih. Kadang kan ada aja orang yang mau ganti celana dalam atau mau ganti celana, ganti baju oke lah bisa di toilet. Cuma ganti celana itu yang agak susah, basah. Oke, udah makan, sekarang udah jam 9.36. Kayaknya saya mau ke toilet dulu, habis toilet mau langsung nginep deh, istirahat. Oke teman-teman, jam 10.58 ini udah balik lagi di tempat yang tadi. Itu rumah makannya. Jadi saya mau nginep di sini kayaknya. Ngantuk banget. Baik, masih ada yang kosong nggak? Ada. Masih? Iya. Selamat. Orang berapa? 1. Ini sendal, sepatu boleh terlalu dalam nggak sih? Iya. Oke, sekarang sudah jam 11:04. Saya udah check in di penginapannya. Jadi seperti inilah, kayak bilik-bilik warnet gitu. Ini harganya 25.000 doang, murah banget. Tapi ya beginilah. Di sini nggak ada stop kontak. Jadi kalau mau ngecas tadi di depan bayar 5.000. Di sini juga ada bantal. Bantalnya seperti ini, agak dekil bantalnya. Di sini ada karpet juga. Karpetnya lumayan bersih kayaknya. Terus sama itu bantal kasur gini, jadi lebih empuk. Di sini ada banyak, lumayan total kamarnya sekitar 10 lebih mungkin. Terus kamar mandi di sini juga disediakan di belakang sana. Oke teman-teman, kayak gini ya kondisi toiletnya, lumayan lah buat sekedar mandi mah oke lah ya. Ini juga di sini. Sini musola nih kayaknya nih.
Oke, lumayan lah 25.000. Kalau kalian mau privasi lebih, di sekitar terminal Bunguras ini juga banyak penginapan sederhana, tapi harganya lumayan. Kemarin saya tanya, kalau sampai sore itu harganya 70.000, nggak bisa ditawar 50. Kalau 50 saya ambil, enak, bisa mandi, lebih privasi lah, barang-barang aman. Nah kalau di sini barang-barang harus kalian jaga, yang berharga kalau bisa diumpetin gitu ya, biar nggak terlalu mencolok. Kayaknya kalau di depan itu ada tempat penitipan barang deh, misalnya kalau kalian bawa laptop, titipin aja di depan situ, kayaknya aman. Oke teman-teman, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 14.52. Saya kaget ternyata di sini azan asar jam 2:30. Alhamdulillah lah, tadi udah salat asar juga. Tinggal kita balik lagi aja ke bisnya. Jadi bisnya nggak parkir di situ ya. Dia itu langsung parkir ke shelter keberangkatan yang ada di ujung sana. Katanya sih jam 3. Biasanya sekitar jam 3 sih berangkatnya. Semoga aja kita belum ditinggal ya. 8 menit lagi. Biasanya agak ngaret sih kalau bis-bis gitu kan. Ternyata tuh penginapannya buka 24 jam. 24 jam, malam juga buka. Terus tadi juga di situ ada parkiran motor 24 jam. Dan banyakan yang nginep di situ tuh kalau nggak penumpang yang ke bis yang ke arah Bima gitu ya, Mataram, itu ada penumpang-penumpang yang pengen naik kapal, biasanya begitu. Misalnya mereka baru datang dari mana, terus jadwal kapalnya masih lama nih, itu biasanya mereka nginep di situ gitu. Macam-macam sih yang nginep di situ. Oke, kita langsung aja kembali ke shelter keberangkatan yang ada di ujung sana. Biasa bis-bis ke Bima, Bali itu di ujung sono, bareng bis-bis Jawa tujuan ke Jakarta maksudnya, sorry. Yuk, cus. Di Surabaya ini banyak sekali pilihan-pilihan bis yang menarik sebenarnya, yang unik-unik gitu, beragam banget pokoknya dah. Jadi pengen cobain satu persatu. Ini ada Akas tujuan Madura biasanya. Tak Madura atau mana ya? Iya Madura bener. Tuh kan, Astuagung. Banyak bis menarik di sini. Surabaya beragam, liverynya juga macam-macam. Ini ada siapa? Gawang. Ini mana bisnya ya? Kok kagak ada ini? Biasa di ujung situ sih. Nah ini Mitra Titian Nusantara yang kemarin saya naikin ini. Dari Bali ke Jakarta dia juga ngetem. Ini kayaknya dia ke arah Bali deh. Ini Mitra ke mana Bang? Tujuan apa? Garut. Ini bis kita malah nggak ada nih. Biasanya parkir di ujung sini Tiara Mas. Malah nggak ada di sini. Belum masuk kali ya. Ini malah Sugeng Raharja tujuan Cirebon, Semarang Cirebon via Indramayu. Ini sama bis kita Tiara Mas yang saya naikin, nyampainya duluan Tiara Mas. Setelah bis Tiara Mas nyampe, beberapa menit kemudian baru tiba si Rasa Sayang ini. Padahal pas berangkat dia duluan paling pertama ya. Selisihnya lumayan jauh loh. Tapi bis kita duluan yang nyampe tadi pagi di Bungurasi. Mana krunya nih? Nggak ada krunya, nggak tahu kemana. Enak krunya nih, baik. Oh ternyata bukan yang ini bisnya. Ini bis arah Jakarta dari Bima. Dia transit juga di sini. Baru berangkat lagi sore hari. Katanya nanti bisa parkir di sana. Jadi kita tunggu aja deh.
juga bisa di sini. Mana itu bisa? Kopi gauman. Nambah berapa orang dari sini, Pak? Banyak orang ya? Banyak ya? Banyak mas kalau ke timur mas. Ke timur emang banyak ya? Ini Sekari ya. Dari Jakarta kemarin cuma berapa ya? Nah, jam dari Sekari. Dan nambah tuh full. Atop maksudnya. Dia itu campuran Iko sana. Oh, bookingan. Oh, udah di